Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aldi Warsa Christian Pinang dengan nomor induk mahasiswa 2108065020006. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan resume dari materi 9-15 mata kuliah manajemen desain komunikasi visual. Baik, untuk materi ke-9 yaitu evaluasi dalam manajemen desain komunikasi visual. Konsep dan pentingnya evaluasi. Evaluasi adalah penilaian kualitas desain untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan dan kebutuhan. Melalui evaluasi, kelemahan diidentifikasi untuk perbaikan, meningkatkan kualitas desain, dan memastikan pencapaian tujuan. Metode evaluasi kinerja desain, pengujian pengguna, analisis heuristik, survei kepuasan, dan pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif adalah metode evaluasi. Setiap metode memiliki prinsip, langkah-langkah, kelebihan, dan kekurangan sesuai konteks penggunaannya. Alat evaluasi di kinerja desain yaitu analisis SWOT, analisis usabilitas, skala penilaian, analisis perbandingan, studi kasus, dan survei adalah alat evaluasi. Setiap alat memiliki keunikan dalam menilai desain. Dampak penggunaan alat evaluasi memberikan keuntungan dalam pengambilan keputusan terukur, identifikasi kelemahan, optimisasi desain, peningkatan pengalaman pengguna, perbaikan berkelanjutan, dan menciptakan keunggulan kompetitif melalui penyesuaian dan inovasi desain. Dan materi ke-10 yaitu manajemen anggaran dalam desain komunikasi visual. Peran manajemen anggaran yaitu adalah perencanaan, pengalokasian anggaran, pengawasan, dan pengendalian anggaran membentuk fondasi kesuksesan dalam praktik desain komunikasi visual. Prinsip-prinsip manajemen anggaran yaitu adalah pengutamaan kebutuhan, pengelolaan risiko, dan transparansi keuangan adalah prinsip-prinsip penting dalam manajemen anggaran. Memerlukan perencanaan matang, pengawasan ketat, dan pelaporan keuangan yang jujur dan transparan. Perencanaan rinci, pemantauan reguler, alokasi dana berdasarkan prioritas, penelusuran alternatif yang efisien, penggunaan alat bantu pengambilan keputusan, dan pemantauan terus-menerus diperlukan untuk menjaga kendali atas anggaran. Studi kasus yang berkaitan yaitu adalah penerapan rekayasa nilai pada proyek konstruksi gedung. Contoh, bagaimana manajemen anggaran yang efektif dapat mengurangi biaya yang tidak perlu dan meningkatkan nilai manfaat secara substansial. Kesimpulan yaitu strategi terencana dalam mengelola anggaran memastikan penggunaan dana yang optimal, memastikan kualitas tinggi tanpa melampaui batas anggaran. Materi yang ke-11 adalah pentingnya komunikasi efektif dengan klien. Komunikasi efektif, kolaborasi tim, meningkatkan pemahaman, meningkatkan kepuasan klien, dan meningkatkan efisiensi adalah hasil dari komunikasi efektif. Mengurangi rapat yang tidak perlu, mempercepat alur kerja, dan efisiensi penyampaian pesan dengan alat bantu visual. Teknik negosiasi efektif, menggali informasi penting, membuat rencana matang, menggunakan komunikasi visual, mendengarkan aktif, dan identifikasi kepentingan bersama menjadi kunci dalam negosiasi efektif. Dan strategi presentasi yang efektif, penyajian klien dan tujuan, cerita perjalanan, visualisasi, brand compression, realisasi nilai bisnis, demonstrasi interaktif, pertanyaan dan diskusi, kepedulian dan fleksibilitas, dukungan visual dan audio. Dan poin utama yang jelas adalah elemen-elemen presentasi yang efektif. Contoh kasusnya adalah proyek pembangunan gedung di New York oleh Skidmore, Owings, dan Merrill. Studi kasus menunjukkan bagaimana komunikasi teratur antara tim arsitek dan klien membantu memahami kebutuhan klien dan menciptakan desain memenangkan penghargaan. Pentingnya riset dan analisis pesaing. Riset pesaing adalah elemen penting untuk mengidentifikasi kekuatan atau kelemahan pesaing, mengetahui peluang atau ancaman, memahami tren industri, menentukan pasar, dan mengembangkan strategi kompetitif. Selanjutnya, materi ke-12 yaitu manajemen risiko dalam desain komunikasi visual. Peningkatan yang memungkinkan identifikasi, evaluasi, dan mitigasi potensi risiko dalam proyek desain penting untuk meningkatkan keberhasilan proyek, menghindari masalah hukum dan reputasi, dan menetapkan strategi adaptif. Elemen-elemen utama untuk manajemen risiko: menetapkan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko,
penilaian risiko, dan pemantauan dan peninjauan ulang. Setiap pemangku kepentingan memiliki peran unik dalam manajemen risiko. Ada pula teknik identifikasi risiko, yaitu brainstorming, analisis SWOT, analisis PSTLE, analisis risiko kualitatif dan kuantitatif, dan wawancara. Risiko melibatkan kesalahan dalam elemen desain, keterlambatan pengiriman, kesalahan penggunaan peralatan, ketidaksesuaian regulasi, ketidakcocokan dengan kebutuhan klien, dan ketidakmampuan memenuhi tenggat waktu. Dengan mengidentifikasi risiko potensial, pengembangan rencana manajemen risiko mengalokasikan sumber daya untuk mitigasi, dan pemantauan teratur untuk mengidentifikasi perubahan risiko, melibatkan pengurangan risiko, transfer risiko, penerimaan risiko, dan penghindaran risiko. Selanjutnya, materi ke-13 ialah perkembangan terbaru dalam industri desain komunikasi visual. Pentingnya memperkenalkan desain komunikasi visual sejak dini untuk mengembangkan minat, keterampilan, dan pemahaman konsep desain pada pelajar. Pendekatan ini menciptakan dasar untuk karir di industri desain. Peran desain komunikasi visual pada industri kreatif pasca pandemi. Pengaruh pandemi terhadap kebutuhan perusahaan terhadap desain komunikasi visual meningkat. Peningkatan kebutuhan untuk desain branding, desain digital, dan visualisasi data menandai peran yang lebih kritis dari industri desain komunikasi visual. Tren dan inovasi terkini dalam desain komunikasi visual. Penggunaan teknologi terbaru seperti kecerdasan buatan atau AI, reality visual, VR, dan augmented reality dalam desain. Tren minimalistik, keberlanjutan, dan fokus pada pengalaman pengguna juga menjadi pusat inovasi dalam industri ini. Selanjutnya, materi ke-14 yaitu pengalaman dan pembelajaran dalam mata kuliah desain komunikasi visual. Mata kuliah mengembangkan keterampilan manajemen melalui proyek desain, tugas kelompok, dan tanggung jawab individu. Manajemen waktu, manajemen proyek, dan kepemimpinan menjadi elemen kunci. Penerapan konsep design thinking berpusat pada pengguna. Penekanan pada 4 tahap design thinking, yaitu pengertian, tafsir, eksplorasi, dan materialisasi, dan penyelesaian masalah dengan pendekatan kreatif. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman konsep. Keterampilan teknis, teori desain, dan pemahaman konsep mendalam tentang elemen-elemen desain seperti warna, tipografi, dan komposisi. Pengalaman kolaboratif dalam tim. Bekerja dalam tim mengasah keterampilan kolaboratif, komunikasi tim, dan adaptasi terhadap dinamika kelompok. Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya peran masing-masing individu dalam mencapai tujuan bersama. Strategi pengelolaan waktu dan kebiasaan belajar. Pentingnya perencanaan waktu, penjadwalan, dan pembiasaan belajar yang efektif. Pengembangan kebiasaan belajar yang positif memberikan dampak jangka panjang pada kesuksesan dalam mata kuliah dan karir. Ya, dan materi yang terakhir yaitu kesimpulan pengalaman dan pembelajaran dalam mata kuliah desain komunikasi visual. Pengembangan keterampilan dan pengetahuan. Pengalaman dalam mata kuliah desain komunikasi visual memberikan pemahaman yang mendalam tentang desain, pengembangan keterampilan praktis, dan pengetahuan teoritis. Pentingnya adaptasi terhadap perubahan. Industri desain yang terus berubah memerlukan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan tren terbaru. Kesadaran dan kesiapan untuk belajar secara berkelanjutan menjadi kunci untuk tetap relevan di industri ini. Strategi meningkatkan diri. Eksplorasi terus-menerus terhadap tren terbaru, mendalami perangkat lunak desain, membangun jaringan profesional, dan partisipasi dalam proyek-proyek yang menantang menjadi strategi untuk meningkatkan diri. Dan juga pentingnya evaluasi diri. Melalui evaluasi diri yang jujur, pemahaman akan kekuatan dan kelemahan pribadi, serta identifikasi area yang perlu ditingkatkan. Evaluasi diri membentuk atau membuka pintu untuk pertumbuhan dan pengembangan pribadi. Dan pandangan ke depan. Mata kuliah desain komunikasi visual bukan akhir, melainkan langkah awal untuk memasuki dunia desain yang dinamis. Menerapkan pembelajaran dan pengalaman untuk mencapai tujuan karir dan terus berkembang sebagai seorang desainer yang sukses. Saya kira sekian rangkuman dari resume materi 9-15 untuk materi manajemen desain komunikasi visual. Sekian dari saya, terima kasih.